Allah Ta'ala alin ala kulli syai. Allah Ta'ala tinggi di atas segala sesuatu. Tapi ala yang khusus, ay ala fawqa arsy, di mana Allah itu di atas arsy. Berdasarkan ayat-ayat yang jelas dalam Al-Quran telah dinyatakan dalam 7 tempat di dalam ayat Al-Quran. Nah, siapa yang mau tawasul terhadap hal ini, lihatlah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang risalah arsy, yaitu tentang risalah tentang arsy, ataupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Al-Wasithiyah. Kitab Al-Wasithiyah. Jadi kalau kita menentukan itu, maka tidak akan ada pertanyaan bahwasanya Allah itu ya tukiluhu itu, dan tidak ada pertanyaan itu. Seperti contoh ya, umpamanya orang yang mengingkari ya Allah istiwa, kemudian mereka mengingkari juga tentang hadis nuzul. Mereka mengatakan kalau Allah itu turun, apakah arsy itu kosong? Nah, kita katakan, gimana antum itu bertanya? Antum telah mengatakan Allahu fi kulli makan, gitu kan? Allahu fi kulli makan. Kenapa antum mengingkari tentang nuzulnya Allah? Dari tadi kan antum tidak mengimani tentang Allah itu tinggi. Kenapa protes tentang nuzul? Maka kata Syekhul Islam, coba kita tanya aja, ataupun para ulama memberikan ini ilusi akliyah, tapi bukan nadori nas. Kalau antum mengatakan Allahu fi kulli makan, Allah berada dalam setiap tempat, apakah anda mengatakan bahwasanya Allah kosong ketika ke sana, gitu kan? Dalam akliyahnya orang akan mengatakan apa? Tidak melazimkan, kan? Begitu. Ya. Maka ini hanya munaqashah akliyah saja. Ma ra'yuka fi man ya'khudhu ruknan min rukain dakwah dunatan. Ya, batil. Ya. Bagaimana pendapat kalau kita hanya mengambil satu rukun dalam rukun dakwah? Apakah itu benar? Ya tidak benar. Ya, dakwah dengan dengan menyebutkan hal yang benar tanpa kita itu mengkritik dan membenarkan perkara-perkara yang menyimpang. Jadi tetap ini yang dinamakan dengan rukun. Rukun itu tidak boleh dihilangkan satunya. Namanya juga rukun. Kalau kita katakan Fatihah rukun solat, bukan? Iya. Bagaimana kalau kita meninggalkan Fatihah? Solatnya sah enggak? Ya, tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Tapi bukan berarti dalam setiap majelis mesti disebutkan ya hal ini. Enggak. Yang jelas dakwah itu harus berjalan di atas ini. Bukan berarti kalau kita menjelaskan tentang ini harus tiap hari, umpamanya tiap pertemuan menyebutkan bidahnya, enggak juga seperti itu. Tapi yang dimaksud bahwa dakwah ini mengandung terhadap 2 rukun yang tadi. Cukup untuk persiapan maghrib. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita akan lanjutkan pembahasan yang tadi kita bahas, yaitu tentang manhaj dakwah atau manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhaj dakwah ahli sunnah wal jamaah. Dan buku pacuan yang kita pakai yang tadi disebutkan itu karangan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dan buku ini kita akan bahas sekarang secara singkatnya malam ini. Setelah kita menyebutkan 2 poin utama pembahasan kita, yang pertama kita bahas tentang fadlu dakwah, yaitu keutamaan dakwah. Sekarang kita akan bahas tentang, dan tadi kita telah bahas tentang arkanu dakwah, yaitu rukun dakwah. Maka dalam kesempatan ini kita akan bahas yaitu usul dakwah ahli sunnah wal jamaah, yaitu merupakan pokok-pokok dakwah ahli sunnah wal jamaah.
Ikhwan rahimakumullah, tadi saya telah menyebutkan tentang arkanu dakwah yang 4, yaitu maudu dakwah, ad-da'i, al-mad'u, wa asalibu dakwah. Maka tentunya ketika kita akan membahas tentang usulu dakwah, inti dari dakwah kita ataupun maudu dakwah, ala wa huwal Islam. Inti daripada dakwah kita ini adalah Islam, yaitu menyeru manusia kepada Islam. Oleh sebab itu, di antara ciri dakwah ahli sunnah, ciri dakwah salaf, syumuliyah, bisyumuliyatil Islam. Dengan itu, dakwah ahli sunnah wal jamaah adalah dakwah yang sumul, dakwah yang mencakup kepada kandungan Islam itu sendiri. Akan tetapi tentunya kita mengetahui juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang hakikat agama ini, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Umar radhiyallahu anhu qala, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun syadidu sawadi sya'r sadidu bayadi thiyab fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa yadayhi ila fahdayhi faqala akhbirni anil Islam faqala al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'iz zakah wal haji was shaumi ramadan faqala akhbirni anil Islam. Atau fi riwayah fa'ajibna faqala ay Jibril sadaqta faqala ashabu Rasulillah ajibna wa huwa yas'aluhu wa yusaddiquhu faqala akhbirni anil Islam qala an tashhada an la ilaha illallah qala akhbirni anil iman qala al imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi qala akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala akhbirni anis saa'ah qala ma mas'alu bi'a'lami minas sa'il ila akhiril hadits. Hakikat Islam telah dijelaskan oleh Rasul dalam hadis Umar ibn Khattab, yaitu ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasul di tengah-tengah sahabat, di mana dijelaskan dalam hadis itu bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasul, ittala alaina rajulun, maka tiba-tiba datanglah seseorang, syadidu bayadi thiyab, ya, bajunya putih betul, syadidu syawadi sa'ar, dan rambutnya hitam sekali. Nah, dikatakan itulah yuraum minhu atharu safar, tidak kelihatan bekas orang bepergian. Maka dia bertanya, akhbirni anil Islam, habarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasul menjawab dengan rukun Islam yang 5. Akhbirni anil iman, habarkanlah kepadaku tentang iman. Rasul menjawab tentang iman, rukun iman. Qala akhbirni anil Islam, maka Rasul menjawab tentang Islam. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah orang yang barusan? Maka para sahabat bertanya, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasul mengatakan, huwa Jibrilu yu'allimu amrodinakum. Maka Jibril mengatakan, ataupun Rasul maksudnya mengatakan, dialah Jibril mengajarkan kepadamu
tentang urusan agamamu. Ikhwan rahimakumullah, inilah pada intinya maudhu tentang Islam, di mana di situ berkaitan dengan Islam, iman, dan ihsan. Nah, akan tetapi kita harus memahami dalam dakwah ini apa yang dinamakan dengan usulu dakwah, yaitu pokok-pokok dakwah yang merupakan pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salaf. Pokok dakwah ini ya, sebagaimana ditulis oleh sebagian para ulama, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala, kemudian di antaranya adalah Abdul Malik Ar-Ramadhani hafizahullahu taala. Ya, usul dakwah salaf ini kita singkatkan adalah sittatun, ada 6. Nah, kita akan bahas satu persatu, akan tetapi bahasannya akan kita bahas yang berkaitan dengan satu poin saja. Poin yang lain kita isyaratkan, yaitu maudhu dakwah ataupun usul dakwah ini ada 6. Yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah ad-da'watu ilal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah, yaitu menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Yang ketiga, ad-da'watu ilal ilmi nafi, dakwah kepada ilmu yang bermanfaat. Ini pokok-pokok dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, pokok dakwah ini adalah kembali kepada rukun yang tadi, yaitu raddun ala kulil mukhalifin, ya, di mana pokok dakwah ini membantah kepada setiap orang yang mukhalafah terhadap syariah. Yang kelima, nabdu tahazzub wal bidah wa ta'assub madhabi, ya, yaitu memberantas tentang bidah, ya, kemudian hizbiyah, kemudian ta'assub terhadap madhab. Kemudian usul yang keenam adalah at-tasfiyatu wa tarbiyah, tasfiyah dan tarbiyah. Ini adalah merupakan pokok dan syiar dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok yang pertama adalah ad-da'watu ila tauhid, yaitu dakwah terhadap tauhid. Yaitu dakwah terhadap tauhid. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap bahwa dakwah terhadap tauhid adalah perkara yang utama dan perkara yang pertama di dalam mendakwahkan Islam ini. Wa tauhid inda ahli sunnati wal jamaah salah satu. Sedangkan tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah adalah 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Lakin labuda hunaka minat tanbih min kalimatit tauhid. Akan tetapi ketika kita berkata dengan kalimat tauhid dan kita mengetahui bahwa tauhid menurut ahli sunnah wal jamaah terbagi kepada 3, yaitu tauhid rububiyah yang maknanya ifradullahi ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatannya, mayatadhammanu salasatu umurin, yang mencakup 3 perkara yang utama, yaitu ifradullahi ta'ala bil khalqi, ifradullahi ta'ala bil mulki, ifradullahi ta'ala bitadbiri. Di mana cakupan tauhid rububiyah itu yaitu mengesahkan Allah dalam penciptaan, mengesahkan Allah di dalam pemilikan,
mengesahkan Allah di dalam pengurusan. Allahu khaliqu kulli syai'in. Kemudian tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala lahul khalqu wa lahul amru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dalilnya dalil-dalil yang tadi yang menunjukkan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dialah yang memiliki penciptaan, dialah yang memiliki urusan. Di tangannya lah, yaitu kerajaan dan pemilikan alam semesta. Ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam semesta. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah yang mengurus bumi dan langit dan di antara keduanya. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah tauhid uluhiyah, mananya ifradullah taala bil ibadah atau ifradullah taala bi af'alil ibad, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan hambanya ataupun mengesahkan Allah dengan ibadah, yaitu yang bunyinya ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu makna ayatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan tauhid asma dan sifat adalah al-imanu bi anna lillahi asma'an wa sifatin taliku bi jalalihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah beriman bahwasanya Allah Ta'ala memiliki nama dan memiliki sifat yang pantas baginya, dengan tanpa memalingkan artinya, dengan tanpa mengingkari satupun, dan tidak menyebutkan kaifiyahnya, dan tidak menyamakan dengan makhluknya. Ini yang dimaksud dengan tauhid. Tapi sebagaimana saya katakan, ketika kita mengatakan tauhid, maka kata-kata tauhid apabila diitlakan fal muradu tauhid uluhiyah, maka yang dimaksud adalah hakikat tauhid uluhiyah. Lima dan naqulu misla hada. Kenapa kita katakan sebagai ataupun seperti itu? Bukan berarti annana nunkiru tauhid rububiyah wa nunkiru tauhid asma dan sifat. La. Bukan berarti ketika kita mengatakan apabila kalimat tauhid diitlakan, maka yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Berarti kita mengingkari dua tauhid yang lain. Akan tetapi kita mengetahui bahwa hakikat tauhid yang dimaksud di dalam Al-Quran, dan di situ terjadinya sirah, yaitu pertentangan di dalam menerangkan tentang tauhid, adalah tauhid uluhiyah. Seperti nanti kita akan jelaskan pada poin berikutnya. Kita melihat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Maka di situ adalah tauhid uluhiyah. Nah, kemudian di sisi yang lain kita pun mengetahui bahwa kaidah para ulama mengatakan tauhid uluhiyah yatadammanu tauhid rububiyah, wa tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah, wa tauhid asma wa sifat mutadamminun bi tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Para ulama mengatakan secara kaidah begini, tauhid uluhiyah adalah mencakup kepada tauhid rububiyah, demikian juga mencakup kepada tauhid asma dan sifat. Kenapa begitu? Karena yang diibadahi mesti yang disifati dengan sifat yang sempurna dan mesti disifati dengan rububiyah. Unduru ila qauli ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengatakan dalam ayat-ayat itu, dalam kitabnya Madarijus Salikin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah hakikat tauhid uluhiyah, setelah Allah ta'ala
menyebutkan dua perkara, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, maka artinya apa? Al-mutassifu bil uluhiyah, al-mutassifu bir rububiyah wa bil asma'i was sifati al-kamilah. Maka artinya apa? Yang disifati dengan uluhiyah, yang berhak untuk disembah itu adalah zat yang disifati dengan rububiyah, zat yang dinamai dengan nama-nama yang sempurna dan disifati dengan sifat-sifat yang tinggi. Yaitu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini menyebutkan sifat rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, menunjukkan nama dan sifatnya. Ar-Rahman ismun min asma'illah, Ar-Rahim ismun min asma'illah, yaitu yang mengandung di dalamnya sifatur rahmah wasi'ah wa sifatur rahmal wasilah. Itu para ulama mengatakan, yaitu Allah yang disifati dengan rahmat yang luas dan disifati dengan sifat rahmat yang menyambung, yaitu lil mu'minin. Nah, sedangkan tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah, yaitu tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Orang yang beriman Allah sebagai pencipta, orang yang beriman yang Allah Ta'ala memiliki alam semesta dan seisinya, dan Allah Ta'ala yang mengatur alam semesta, maka melazimkan ibadah pun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk diminta, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, karena Allah Ta'ala esa dalam penciptaan, berarti juga esa dalam ibadah. Nah, sedangkan tauhid asma dan sifat itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, ya. Dia apa? Yastalzimu tauhid uluhiyah, juga dia mengistilzamkan tauhid uluhiyah. Maka oleh sebab itu, kalau kata-kata tauhid itu disebutkan, para ulama mengatakan yang dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Seperti kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, antum lihat dalam kitab yang sangat singkat dan isinya sangat mufid, Ushulus Salasah. Beliau mengatakan, wa a'dhamu ma amarallahu at-tauhid, dan yang urusan yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah adalah tauhid. Apa kata beliau? Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah. Maka yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala bil ibadah. Kemudian kita lihat dalam kitabnya Kasyfus Syubhat, beliau mengatakan, ya, perkara yang pertama at-tauhid, wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Maka ketika kita berbicara kalimat tauhid, maka ya tujuan utamanya yaitu apa? Ifradullahi ta'ala bil ibadah, adalah tauhid uluhiyah. Nah, di samping lain, kenapa kita mengatakan ketika kalimat tauhid itu dimutlakan adalah tauhid uluhiyah, dan kalau kita mengatakan menyeru orang kepada tauhid maknanya adalah tauhid uluhiyah? Nadran bi amroini aidon, kita melihat kepada dua kenyataan. Kenyataan yang pertama, bahwasanya sangat sedikit sekali orang yang mengingkari tentang tauhid rububiyah. Bahkan para ulama mengatakan pada hakikatnya tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya di muka bumi ini ada dua pencipta yang sama, dua pencipta yang sama. Sehingga orang-orang Buddha ataupun yang dinamakan dengan orang-orang Wathaniyah, mereka mengatakan, ataupun orang-orang Majusi mengatakan, adanya ilah dulumat, adanya ilah nur, ya. Ilah pembawa kegelapan, ilah pembawa cahaya. Mereka meyakini bahwa ilah nur lebih berkuasa daripada ilah dulumat. Jadi tidak mutasawian, tidak sama antara ilah dulumat dengan ilah nur secara akal mereka. Kemudian secara fitrah orang akan mengimani adanya sang pencipta. Bahkan kalau kita tanya orang Nasrani, siapa yang menciptakan bumi, mereka tidak akan mengatakan Isa, ya. Mereka akan mengatakan yang menciptakan bumi adalah Allah, menciptakan bumi adalah Allah.
Nah, berarti inti khisom, inti pertengkaran, inti peperangan, inti permusuhan itu terletak di mana? Dalam tauhid uluhiyah, tidak dalam tauhid apa? Rububiyah. Tidak dalam tauhid rububiyah. Ini poin pertama. Poin yang kedua, bahwasanya orang itu terjadi penyimpangan adalah dalam tauhid uluhiyah. Dalam tauhid uluhiyah. Bahkan kata-kata tauhid ini telah terjadi penyimpangan yang begitu banyak. Ya, saya katakan penyimpangan ini yang begitu banyak tentang makna tauhid yang sesungguhnya. Orang Jahmiyah mengatakan yang dinamakan tauhid adalah mengingkari nama dan sifat Allah. Orang itu bertauhid kalau mengingkari nama dan sifat Allah. Orang Mu'tazilah mengatakan orang bertauhid adalah kalau menyebutkan nama tidak menyebutkan sifat. Oleh sebab itu orang-orang Mu'tazilah mengatakan at-tauhidu salah satu anwa. Tauhid itu ada 3, sama dengan ahli sunnah tapi pembagiannya beda. Wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Wa wahidun fi af'alihi. Wal masyhuru indahum anna usalis. Mereka mengatakan Allah itu esa dalam zatnya. Esa dalam zatnya. Yang dimaksud adalah tidak memiliki sifat. Kemudian mereka esa dalam sifatnya. Yang dimaksud sifat Allah itu cukup disebutkan maujud saja, jangan disifati dengan yang lain. Yang ketiga, mereka mengatakan esa dalam perbuatannya. Esa dalam perbuatannya. Yang dimaksud di sini Allah Ta'ala sebagai pencipta. Wal masyhuru indahum anna utsalis. Ya. Yang masyhur menurut mereka jenis yang ketiga. Nah, di sini telah terjadi penyimpangan di dalam kalangan orang-orang Asy'ariyah dan kalangan orang-orang Mu'tazilah. Orang itu dikatakan bertauhid kalau mengimani Allah sebagai pencipta. Nah, maka ikhwan rahimakumullah, kita lihat di pesantren-pesantren yang ada sekarang, kenapa kaum muslimin terjadi penyimpangan dalam tauhid uluhiyah. Dia mengatakan apa? Syahadat tapi musyrik. Nah, inti permasalahannya adalah yang satu ini. Karena yang banyak dipelajari adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Bahkan kalau antum belajar umpamanya di IAIN, ya, di perguruan tinggi yang menamakan Islam, nah, itu yang dinamakan orang bertauhid sampai kepada derajat tauhid, mereka mengatakan awwalu wajibin al insan asyak. Qala ba'dunas asyak. Au ifradullahi ta'ala bil khalq. Yang pertama diwajibkan kepada orang itu mengimani Allah sebagai pencipta. Ataupun mereka mengatakan yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah ragu. Jadi kalau orang telah menyebutkan Allah sebagai pencipta, cukup dia itu muslim, ya. Atau mereka mengatakan yang pertama diwajibkan adalah ragu. Jadi kalau ragu dulu ini, ya, pertama diwajibkan kepada kita ragu sebelum kita beriman tentang adanya Allah. Ini adalah tauhid menurut mereka. Ini adalah apa? Tauhid menurut mereka. Nah, berarti ikhwan rahimakumullah, pembahasan tauhid dari zaman ke zaman adalah merupakan pembahasan yang pokok, pembahasan yang pertama dan mesti diutamakan. Kenapa? Karena inhiraf, penyimpangan, penyelewengan dari hakikat tauhid senantiasa ada di situ. Nah, bahkan ya dari pesantren-pesantren yang ada hari ini, orang ya, bahkan saya pernah bertanya, ya, salah satu mahasiswa di IAIN, saya tanya, pernahkah Anda berbicara apa itu syirik? Pernah nggak Anda berbicara apa itu tauhid yang dimaksud? Ya, tauhid tentang tauhid dulu, ya. Enggak. Tapi apa yang dipelajari tentang akidah, yang dipelajari tentang usul agama, nadoriyat akliyah. Nadoriyat akliyah. Bas yang berkaitan dengan nadoriyat akliyah. Mereka mengatakan kalau ada bumi mesti ada yang menciptakannya. Seperti mereka mengatakan kalau ada mobil mesti ada yang menciptakan. Bas itu tidak usah diajarkan ke antum, ya. Tidak usah diajarkan kepada kaum muslimin. Itu diajarkan sama orang ateis, ya, maksudnya.
Sebab apa? Fitrah kita beriman adanya Allah, tidak diajarkan pun orang tahu. Tidak belajar masalah itu pun orang tahu. Nah, itu harus diajarkannya kepada orang-orang ateis. Orang-orang apa? Mungkin ya, kita orang-orang daratan Cina yang mereka mengingkari tentang adanya Allah. Ataupun mungkin orang-orang apa? Ya, orang-orang Soviet yang mereka mengingkari tentang adanya Allah. Ya, yang bermadhabkan ateis. Dan ini tidak pantas diajarkan kepada muslim. Artinya orang-orang muslim telah mengakui hal ini. Nah, oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, dalam Al-Qur'an ya, semua ayat yang menyatakan tauhid rububiyah lil istidlal lit takriri tauhid uluhiyah. Nah, ini perhatikan. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an kita akan melihat setiap ayat yang di situ menyatakan tauhid rububiyah itu adalah hanya untuk menggiring manusia untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Umpamanya, satu contoh saja, satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ketika ada perintah, ya ayuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kamu. Ya. Maka disebutkan alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Alladzi khalaqas samawati wal arda was samaa. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Ya, sampai ayat terakhir. Ya. Maka penyebutan yang menciptakan kamu, yang menciptakan sebelum kamu, yang menciptakan bumi dan langit, yang menurunkan hujan dari langit, yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika ayat ini disebutkan, baru ujungnya fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maknanya apa? Kalau kamu tahu yang menciptakan kamu adalah Allah, yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah, yang menurunkan rizki adalah Allah, yang menurunkan hujan adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan dia serikat dalam beribadah. Ketika beribadah jangan bikin syarikat. Maka lihat, jadi ayat ini apa? Ya, istilah untuk tauhid uluhiyah. Ataupun ayat yang kita sering hafal dalam salat tadi, sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa dulu? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kandungan. Maka makna yang dimaksud ya, ketika dikatakan ad-da'watu ila tauhid, ad-da'watu ila tauhid uluhiyah. Ya, yaitu yang dimaksud adalah dakwah kepada tauhid uluhiyah. Ya, bukan berarti menyampingkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Akan tetapi pada intinya ke situ. Ikhwan rahimakumullah. Nah, kemudian ya, ahli sunnah wal jamaah ya, meyakini dan menjadikan bahwa dakwah kepada tauhid ini adalah merupakan poin yang pertama dan poin yang utama, dengan alasan sebagai berikut. Dengan alasan sebagai berikutnya. Alasan yang pertama, ya, kenapa kita berdakwah kepada tauhid dulu, tidak kepada yang lain? Ya. Alasannya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, li'anna jami'ar rusuli wal anbiya annahum badda'u da'watahum bitauhid. Dan kitab ini membahas itu. Karena seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka semuanya sepakat memulai dakwah mereka dengan tauhid. Ya. Tidak memulai dengan menguasai suatu tempat, yaitu dengan apa? Nah, umpamanya dengan saurah wa inqilabat dan sebagainya. Ataupun mungkin menjatuhkan sebuah negara, dimulai dengan menjatuhkan sebuah negara, ataupun menjatuhkan seorang pemimpin. Tidak pernah ada seorang nabi yang memulai dengan itu. Nah, yang kedua, alasannya nanti dalilnya kita akan sebutkan. Alasan yang kedua, li'anal ghayah
minal khalqil insani wal jin ala wa huwa lil ibadah li tauhidihi. Karena tujuan diciptakan manusia, diciptakan jin adalah untuk bertauhid kepadanya, untuk beribadah hanya kepadanya. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, faqad tawattarat adillah minal kitabi wa sunnah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bada'u da'watahu bitauhid. Nah, yang ketiga alasannya karena telah datang dalil-dalil yang mutawatir baik dari Quran ataupun sunnah bahwasanya Rasul dan para sahabat memulai dakwahnya dengan tauhid. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Ya, ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala, ajma'al ulama'u anna awwala wajibin 'alal insan ma'rifatu syahadatain. Ma'rifat syahadatain. Karena pertama yang diwajibkan berdasarkan ijma yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Munzir, demikian juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya yang pertama diwajibkan kepada manusia adalah mengetahui makna syahadatain. Yaitu tentang tauhid. Ini. Tentang apa? Tauhid. Ini 4 alasan utama. 4 alasan utama, ya, yang nanti kita akan sebutkan alasan-alasan yang lain. Tapi kita pahami dulu 4 alasan utama ini. Ya. Alasan yang pertama, karena seluruh para nabi dinyatakan di dalam Al-Quran, dinyatakan dalam sejarah sunnah, bahwasanya mereka memulai dakwahnya adalah dengan tauhid. Pertama, Allah Ta'ala telah mengatakan dalam 2 ayat pertama, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mereka itu berkata ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu perintah sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut, kullu ma ubida min dunillah, selain yang disembah selain Allah. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalna min qablika ila nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang utusan dari sebelum kamu kecuali kami wahyukan kepadanya, itu apa? La ilaha illa ana fa'budun. Ini jami'ur rusul. Setiap para rasul mereka adalah memulai dakwahnya dengan tauhid. Mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Yusuf alaihi salam, Syuaib alaihi salam, Hud alaihi salam mengatakan kalimat yang sama, ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh. Malakum min ilahin ghairuh. Ya. Jadi seluruh para nabi mengatakan ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, maka kita katakan kullu man da'a ilal islam walam yad'u ila tauhid walam yahtamu ila tauhid aw bal annahum la ya'rifat tauhid fa haqiqatuhum annahum lam yad'u ilal islam. Maka orang yang mengatakan dakwah saya ini kepada Islam, saya menyuruh orang kepada Islam, dia tidak berbicara tauhid dan tidak ada perhatian terhadap tauhid, bahkan mungkin sebagian orang tidak tahu tentang tauhid ini, maka katakanlah mereka tidak berdakwah kepada Islam. Jadi mereka adalah dakwah yang batil, dakwah yang bohong. Dakwah yang bohong. Kaifa sayakunul Islam biduni tauhid? Bagaimana ada Islam dengan tanpa tauhid? Dakwatul batil, dakwah yang batil. Dakwah yang batil, dakwah yang menyimpang. Nah, kalau kita gambarkan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menggambarkan al-Islam kasyajarah. Jadi Islam itu adalah bagaikan pohon. Bagaikan apa? Pohon. Ya. Muqtada tauhid,
Al-amalu soleh, muqtado tauhid. Jadi tuntutan tauhid adalah amal soleh. Dan amal soleh ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji. Ya, ini yang merupakan usulnya. Ya. Kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir, kebaikan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyajaratu, maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila pokoknya akarnya tidak ada. Maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid. Digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad atau tauhid, jadi tuntutan tauhid adalah amal soleh. Dan amal soleh ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji. Ya, ini yang merupakan usulnya. Ya. Kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir, kebaikan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyajaratu, maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila pokoknya akarnya tidak ada. Maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid. Digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad ataupun digambarkan bahwasanya akhlak atau tauhid, jadi tuntutan tauhid adalah amal soleh. Dan amal soleh ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji. Ya, ini yang merupakan usulnya. Ya. Kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir, kebaikan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyajaratu, maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila pokoknya akarnya tidak ada. Maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid. Digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad ataupun digambarkan bahwasanya akhlak atau tauhid, jadi tuntutan tauhid adalah amal soleh. Dan amal soleh ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji. Ya, ini yang merupakan usulnya. Ya. Kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir, kebaikan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyajaratu, maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila pokoknya akarnya tidak ada. Maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid. Digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad ataupun digambarkan bahwasanya akhlak atau tauhid, jadi tuntutan tauhid adalah amal soleh. Dan amal soleh ini tercakup dari sholat, zakat, saum, haji. Ya, ini yang merupakan usulnya. Ya. Kemudian di dalamnya adalah termasuk setiap yang dinamakan bir, kebaikan. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fasyajaratu, maka pohon itu tidak akan berbuah dengan lebat dan tidak akan berdaun dengan rindang apabila pokoknya akarnya tidak ada. Maka akarnya ini adalah digambarkan adalah tauhid. Digambarkan adalah tauhid. Nah, kalau orang menggambarkan ya jihad ataupun digambarkan bahwasanya akhlak dengan Adam alaihissalam, dengan Adam alaihissalam berdasarkan hadis yang tadi dan ayat Al-Quran, maka disebutkan selama 950 tahun yang dikatakan di dalam surat yang khusus, surat Nuh alaihissalam, maka Nuh alaihissalam selama itu adalah berdakwah kepada tauhid, mengucapkan kalimat ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ma lakum min ilahin ghairuh. Nah, kemudian kita lihat dalam sejarah yang lain,
ya, kita singkat, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, di mana pada waktu itu Ibrahim alaihissalam berada dalam kekuasaan seorang raja yang diktator, seorang raja yang zalim. Apakah dinyatakan dalam sejarah itu bahwasanya Ibrahim alaihissalam memulai dengan iqamatud daulah, memulai dengan isqatud daulah? Apakah Ibrahim alaihissalam dia memulai dengan menegakkan daulah, dengan menjatuhkan daulah yang ada, ataupun dia memulai dengan tauhid? Tidak diragukan lagi dalam ayat-ayat Al-Quran bahwasanya Ibrahim alaihissalam beliau adalah berkata dengan tauhid, seperti dinyatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yabsuru wa la yughni anka syai'a. Di mana Ibrahim alaihissalam ketika pertama kali dia berdakwah, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim alaihissalam berkata dan bertanya, ya, yaitu tentang tauhid pertama kali kepada umatnya. Pada umatnya adalah apa? Tauhid. Nah, apabila akan pingin yang lebih jelas, maka lihatlah dua nabi berikutnya adalah Musa alaihissalam. Musa alaihissalam. Ya, tentunya Musa alaihissalam dia berada dalam sebuah kekuasaan, yaitu pada waktu itu adalah Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah, yang dia adalah mengatakan ana rabbukumul a'la, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, dan dia adalah membunuh manusia pada waktu itu. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, apakah Musa alaihissalam, padahal pada waktu Musa alaihissalam diberikan kekuatan dalam jasad, tapi apakah Musa memulai dakwahnya adalah dengan cara menjatuhkan negara yang ada awalan, ataupun dia memulai dengan as-saurah wal inqilabat, yaitu dengan mengadakan protes ataupun dengan mengadakan pemberontakan? Tidak. Ibrahim Musa alaihissalam dia itu adalah memulai dengan dakwah kepada tauhid. Demikian juga tentang kisah Yusuf alaihissalam, yang kisah ini, ya, kisah Yusuf alaihissalam dipakai oleh orang-orang, ya, yang masuk kepada demokrasi sebagai dalil bolehnya masuk kepada demokrasi. Maka ini adalah merupakan, ya, penyimpangan, ataupun para ulama mengatakan ini jarimah kepada Yusuf alaihissalam. Jarimah kepada Yusuf alaihissalam. Artinya apa? Buhtan, tuduhan terhadap Yusuf alaihissalam. Ya. Di mana Yusuf alaihissalam tidaklah seperti orang-orang yang sekarang masuk kepada parlemen. Ya. Tidak seperti itu. Mari kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang Yusuf alaihissalam, di mana dinyatakan di dalam ayat Al-Quran tentang kisah Yusuf alaihissalam, ya, yaitu dinyatakan wadakhala ma'ahu sijna fatayani faqala ahaduma inni arani a'siru hamron wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si hubzan ta'kulu tayru minhu nabi ta'wili inna naraka minal muhsinin, dan seterusnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf alaihissalam dalam ayat itu? Dia berkata, ya sahibai sijni arbabun mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahar ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultanin inil hukmu illa lillah. Nah, dalam ayat-ayat ini tentunya ada perbedaan yang sangat jauh dengan orang-orang yang masuk pada parlemen hari ini, ya. Yusuf alaihissalam ketika dia itu, ya, diajak, yaitu untuk menjadi wazir pada waktu itu adalah seorang raja. Maka apa yang dikatakan oleh dia
dan apa yang dijadikan awal pertama berdakwah. Maka dia berkata, ya sahibai sijni arbabun mutafarikun khairun amillahil wahidul qahar. Dia berbicara tentang tauhid. Jadi dia bertanya tentang tauhid. Dia bertanya, arbabun mutafarikun khairun amillahi wahidul qahar. Apakah sembahan-sembahan ataupun arbab-arbab yang banyak ini ataupun Allah Ta'ala yang satu yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunillahi. Apa yang disembah selain Allah, ila asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Jadi Yusuf berbicara dengan Allah. Bahkan Yusuf berkata, inilah hukmu ila lillah. Hukum ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf alaihi salam ketika waktu itu dia tidak ihmal kepada tauhid. Bahkan dia mengatakan hukum adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menjadi wazir daripada hukam yang kafir, tapi dia berkata tauhid dan dia berkata bahwasanya hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Lakin mada antum tarawna ala sahibi demokratiyah. Akan tetapi apa yang antum lihat hari ini, orang-orang yang mumarasah dalam demokrasi, annahum sakatu ani dhalalat wa annahum sakatu ani syirkiyat wa annahum sakatu an kulli syai'. Tapi kita lihat dalam kenyataan yang sangat berbeda tentang orang-orang yang masuk dalam demokrasi hari ini. Mereka adalah diam daripada kesyirikan. Mereka diam daripada penyimpangan-penyimpangan. Mereka diam daripada bid'ah. Mereka diam daripada berbagai kemaksiatan. Dengan alasan hanya untuk ingin mendapatkan kursi. Ba'idun baina Yusuf wa bainahum. Berbeda sangat sekali dari Yusuf dan yang lain. Para ulama telah menyebutkan perbedaan antara Yusuf dengan orang-orang hari ini yang menamakan dengan atas nama Yusuf. Yusuf alaihi salam bukan atas permintaan dia untuk masuk ke sana. Tidak seperti orang hari ini masuk kepada parlemen dengan atas permintaan dirinya. Kemudian yang kedua yang merupakan perbedaan, kekuasaan berada dalam tangan Yusuf mutlak, di mana dia mengatakan, aku adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang masuk demokrasi pada hari ini, mereka berada tahta aqdam Amerika. Mereka berada dalam ketiak dan kaki-kakinya orang kafir hari ini. Farqun kabir, merupakan perbedaan yang sangat jauh sekali dengan orang-orang hari ini. Ikhwan rahimakumullah, ini yang merupakan perbedaan. Jadi ikhwan rahimakumullah, kita lihat dalam sejarah-sejarah yang tadi, bahwasanya para rasul mereka adalah berdakwah kepada tauhid. Nah, kemudian kalau ada orang bertanya, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para rasulnya berdakwah dengan mulai dengan tauhid, tidak dengan yang lainnya? Kenapa tidak dimulai umpamanya dengan berbicara tentang daulah ataupun yang lainnya? Kenapa tidak berbicara tentang kepemimpinan dan yang lainnya, tapi mulai dengan tauhid? Para ulama mengatakan disinilah hikmah yang sangat tinggi dan sangat masuk akal sekali. Nah, kita katakan bahwa a'dhamul mafasid ala wa huwa syirku, wa adamul masalih ala wa huwa tauhid. Nah, kita katakan yang merupakan hikmah daripada risalah ini, kenapa dakwah itu dimulai dengan tauhid? Kita katakan karena pokok masalah mafsadat, pokok utama terjadinya kerusakan adalah syirik, dan pokok keutamaan adalah pokok keberesan adalah tauhid. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin dalam jilid yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya pokok-pokok kerusakan al-kufru wa dzulm. Dalam riwayat, dalam kalimat yang lain al-kufru wa syirku, kufur dan syirik. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa, beliau mengatakan jami'ul hasanat at-tauhid. Jadi pokok-pokok kebaikan adalah tauhid.
Kemudian beliau mengatakan wa jami'u as-sayyi'at asyirku. Pokok-pokok kerusakan adalah syirik. Pokok-pokok kerusakan adalah apa? Syirik. Nah, kalau kita muqaranah, kita bandingkan ya. Maka yang menjadikan manusia ini apa? Rusak, intinya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena seluruh kedoliman, seluruh kemaksiatan, seluruh kefasadan itu berada di atas ataupun di bawah apa? Syirik. Di bawah apa? Syirik. Maka kalau kita tanya, kenapa dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diawali dengan memprotes hukam yang ada, ataupun dengan apa? Dengan cara menjatuhkan hukam yang ada. Kita jawab dengan sederhana saja. Kita tanya, aina a'dham mafsadah? Mana yang lebih besar mafsadahnya? Yaitu apa? Alim aw ma yusama bil alim yad'u ila syirkiyah wal bid'ah wa hunaka al hukamu zalim. Aina a'dham mafsadat? Kita tanya saja, mana besar mafsadatnya? Yaitu seseorang alim yang dikatakan, yang dinamai dengan alim, ataupun seseorang yang dijuluki dengan alim tapi dia mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah, dengan seorang hakim yang dia berbuat kedoliman. Mana yang lebih besar mafsadatnya? Jawab, tidak diragukan lagi bahwa seseorang yang dijuluki alim menyeru kepada kesyirikan, menyeru kepada bid'ah, lebih a'dham mafsadatnya. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau orang-orang yang dikatakan alim, masyarakat itu yuhibbuhum wa yuwalunahum. Karena kalau orang yang dianggap alim itu, masyarakat mencintainya, orang-orang mencintainya, dan orang-orang timbul loyalitas kepada mereka. Seperti apa yang terjadi hari ini. Nah, sedangkan kepada hukam yang dolim, rata-rata orang itu apa? Timbul kebencian. Jangankan orang muslim, orang kafir pun kepada pemimpinnya yang dolim mereka benci. Mereka apa? Benci. Maka oleh sebab itu ini muqaranah. Yang pertama, ini adalah hikmah. Ini adalah merupakan apa? Hikmah. Kemudian yang kedua alasannya apa? Karena yang berkaitan dengan daulah, matalib mayata'alaku biri'asah wal mal. Nah, karena yang berkaitan dengan pemerintah ini ataupun yang berkaitan dengan daulah adalah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kedudukan. Inda katsiri minan nas, menurut kebanyakan orang, maka ini sangat indah. Ini apa? Sangat indah. Jadi sangat hikmah sekali kalau yang pertama didakwahkan itu tauhid, bukan yang berkaitan dengan apa? Dengan kepemimpinan. Kenapa? Karena yang berkaitan dengan kepemimpinan itu adalah yang berkaitan dengan mutiara-mutiara. Bahkan mendapatkan ta'dzib, mendapatkan penyiksaan adalah dengan kalimat tauhid. Ikhwan rahimakumullah, jangankan yang berkaitan dengan kedudukan, orang-orang munafik tertarik dengan hanya ghanimah. Ya. Orang terfitnah gara-gara ghanimah. Kenapa orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Intinya apa? Pingin mendapatkan harta. Pingin mendapatkan apa? Harta. Pingin mendapatkan ghanimah. Apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sedangkan di dalam sejarah disebutkan sangat sedikit sekali umat Islam tidak menang dalam peperangan. Maka orang-orang munafik pingin mendapatkan harta. Nah, kalau sekarang kita dakwah dimulai dengan hal itu, maka kita lihat orang-orang yang dakwah mulai dengan itu bahkan mendapatkan ta'dzib, mendapatkan penyiksaan adalah dengan kalimat tauhid. Ikhwan rahimakumullah, jangankan yang berkaitan dengan kedudukan, orang-orang munafik tertarik dengan hanya ghanimah. Ya. Orang terfitnah gara-gara ghanimah. Kenapa orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Intinya apa?
pingin mendapatkan harta. Pingin mendapatkan apa? Harta. Pingin mendapatkan ghanimah. Apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sedangkan di dalam sejarah disebutkan sangat sedikit sekali umat Islam tidak menang dalam peperangan. Maka orang-orang munafik pingin mendapatkan harta. Nah, kalau sekarang kita dakwah dimulai dengan hal itu, maka kita lihat orang-orang yang dakwah mulai dengan bahkan mendapatkan ta'dzib, mendapatkan penyiksaan adalah dengan kalimat tauhid. Ikhwan rahimakumullah, jangankan yang berkaitan dengan kedudukan, orang-orang munafik tertarik dengan hanya ghanimah. Ya. Orang terfitnah gara-gara ghanimah. Kenapa orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Intinya apa? Pingin mendapatkan harta. Pingin mendapatkan apa? Harta. Pingin mendapatkan ghanimah. Apabila kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sedangkan di dalam sejarah disebutkan sangat sedikit sekali umat Islam tidak menang dalam peperangan. Maka orang-orang munafik pingin mendapatkan harta. Nah, kalau sekarang kita dakwah dimulai dengan hal itu, maka kita lihat orang-orang yang dakwah mulai dengan itu banyak yang mengikutinya. Kenapa? Tata'allaku bisyahwah. Sebab itu berkaitan dengan syahwatnya. Maka ini hikmahnya. Hikmah. Nah, hikmah kenapa dakwah ini dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Ya, hikmah kenapa dakwah ini adalah dimulai dengan apa? Dengan tauhid. Ini yang dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, ya, kenapa kita mendakwahi dengan tauhid ini ataupun berdakwah dimulai dengan tauhid? Ya, dakwah. Jawaban yang ketiga, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah para rasul. Maka kita mengetahui bahwasanya tidak ada para rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan tauhid. Kita lihat dalam sejarah, di hadapan Rasul ada Romawi, di hadapan Rasul ada Parsi, di hadapan Rasul ada orang-orang Yahudi, Nasrani, kemudian demikian juga orang-orang kufar Quraisy. Kita tanya, apakah Rasul yang pertama kali berdakwah adalah menjatuhkan daulah Romawi? Apakah Rasul yang pertama adalah menjatuhkan daulah Parsi? Apakah Rasul yang pertama adalah menjatuhkan kekuasaan orang-orang kufar Quraisy? La, tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis satu risalah kepada raja Romawi dan kepada raja Parsi dengan kalimat Bismillah min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menulis satu surat ayat, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu ilallah. Alla na'budu ilallah. Nah, kemudian hikmah yang keempat, hikmah yang keempat, kenapa dakwah ini dengan tauhid duluan? Kenapa dakwah ini adalah dengan tauhid duluan? Kita melihat kepada sebuah ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad habita amaluh. Dalam ayat dikatakan barang siapa yang musyrik kepada Allah, maka tentunya apa? Amalnya adalah sia-sia. Amalnya adalah tidak akan beruntung. Berarti kalau kita dakwah memulai dengan perkara bukan tauhid, ini akan sia-sia amalnya. Jadi kalau dia sholat, dia saum, tidak bertauhid, maka seluruh amalnya adalah tidak bermanfaat. Hikmah yang kelima, yang merupakan hikmah kenapa tauhid ini dimulai, kita katakan yang berkaitan dengan perkara daulah ini adalah perkara puru. Sedangkan tauhid ini adalah perkara usul. Ini adalah perkara apa? Perkara usul. Maka ini adalah satu hikmah yang kita katakan bahwasanya tauhid ini menjadi prioritas yang pertama dan utama. Saya akan sebutkan poin yang kelima ini. Sebab yang dinamakan daulah, ya, yang dinamakan dengan daulah perlu juga kita membedakan dengan hukam, yaitu tentang pemerintahnya. Ya. Daulah itu adalah dikatakan mujma, yaitu kumpulan orang. Ya. Imma ya orangnya itu kafir, imma dia itu orangnya muslim. Imma terkumpul dari muslim, terkumpul dari kafir. Ini yang dinamakan dengan apa? Daulah.
yang dinamakan dengan daulah. Maka dengan hikmah sekali ataupun mengandung hikmah sekali kalau Rasul itu memulai dakwahnya dengan tauhid. Memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Kenapa? Ya, kita tanyakan. Ya, apakah kita akan mengatakan daulah sahihah apabila dibangun di atas syirik? Ya, kita katakan tentunya apa? Tidak. Maka ikhwan rahimakumullah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah memulai dengan apa? Dengan tauhid. Nah, ini adalah sebagai pokok yang pertama dan pokok yang utama. Ya. Jadi dakwah yang pertama dan dakwah yang diutamakan. Ya. Kemudian perkara yang selanjutnya, ya, jadwal kita sampai jam 9, kemudian pertanyaan sampai setengah 10, ya, insyaallah. Usul yang kedua dari usul dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah ad-da'watu ilal ilmi nafi. Itu dakwah kepada ilmu yang bermanfaat. Ya. Kenapa dakwah ini adalah menyuruh ke sini? Kita lihat kepada beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran. Pertama, ayat yang menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Lihat kepada ayat ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq. Para ulama mengatakan al-huda ay al-ilmin nafi. Wa dinil haq ay al-amalus saleh. Nah, maka berarti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ad-da'watu ila ilmin nafi wa da'watu ila al-amalis saleh. Yaitu intinya dakwah Ahlussunnah menyuruh orang kepada ilmu dan menyuruh orang kepada amal, menyuruh orang kepada syariah, menyuruh orang untuk mengetahui tentang Islam ini, menyuruh orang kepada Islam ini. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, ya, tentang Allah Ta'ala mengutus Rasulnya setelah mengatakan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, itu Rasul itu diperintahkan untuk mensucikan mereka. Kemudian apa? Wa yu'allimuhumul kitaba, untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Quran, al-hikmata yaitu sunnah. Ya, ad-da'watu al-sunnah, ad-da'watu ila ilmin nafi. Artinya apa? Artinya juga ini kita menafikan dakwah Ahlussunnah itu dakwah ila taklid, dakwah ila ta'assub. Ya, di mana dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak dakwah kepada taklid dan tidak dakwah kepada ta'assub, akan tetapi ilal ilmi. Oleh sebab itu dakwah Ahlussunnah itu ilmiah. Ya. Ciri dakwah Ahlussunnah, ciri dakwah salaf adalah ilmiah, menyuruh orang kepada ilmu. Nah, lalu kalau kita bertanya, kenapa kita mengedepankan ilmu? Karena hakikatnya, ya, orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya, dan orang-orang muslim akan diangkat derajatnya dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian Allah Ta'ala telah menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat narfa'u darajatim man nasha. Qala al-imam Malik ay bil ilmin. Berkata Imam Malik, yaitu dengan berilmu. Nah, kemudian kita juga mengetahui, ya, ra'sus sabat al-ilmu. Pokok orang itu bisa sabat di dalam akidahnya, dalam berpegang teguh kepada sunnah, adalah memiliki ilmu. Adalah memiliki ilmu. Kita lihat dalam satu hadis yang dinyatakan oleh Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Lihat kepada fawaid hadis ini. Rasul mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Ta'ala menghendak orang itu menjadi baik, berada dalam petunjuk, dia dipakikan dalam agama. Berarti Rasul hidayah ilmu. Pokok mendapatkan hidayah adalah ilmu.
Kemudian ra'sus sabat, orang itu akan komitmen, akan tegak, akan kuat di dalam kebenaran apabila memiliki ilmu. Mana dalilnya? Rasul mengatakan setelah menyebutkan yatafaqahu fiddin, wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq. Dan senantiasa dari umat ini akan ada orang-orang yang tegak, sabar. Mereka itu adalah sabat di dalam kebenaran. Tidak memadaratkan kepada mereka orang yang membuat tipu daya, dan tidak memadaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Siapa itu? Ahlul ilmi, adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Seperti dikatakan juga bahwasanya umat Islam itu goniyun anil gusa. Goni, tidak memerlukan banyak orang. Tapi orang-orang yang memiliki kekuatan, dan diantaranya adalah memiliki kekuatan ilmu. Maka dengan itu dakwah Ahlussunnah adalah dakwah kepada ilmu. Ya. Kemudian secara singkat, yang ketiga adalah ad-da'watu ila ruju' ilal kitabi was sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya. Kemudian yang menjadi ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Nah, oleh sebab itu syiar dakwah Ahlussunnah ta'lim al-kitab was sunnah, ta'limul kitab wal hadis. Oleh sebab itu yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengajarkan Al-Quran dan hadis. Jadi cirinya begitu. Ciri dakwahnya itu mengajarkan hal itu. Dengan itu para ulama mengatakan ya, al-isnadu minaddin. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, dakwahnya itu adalah berbicara hadatsana. Dan bukan amrun hayyin ya, berbicara tentang hadatsana ini. Ya. Yaitu apa? Menyeru orang adalah kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan melalui pemahaman salaful ummah ya. Itu berdasarkan dalil-dalil, dan tentunya saya kira ini telah dijelaskan dalam pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang pemahaman salaf ya. Kemudian yang keempat yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah apa tadi? Yang keempatnya? Siapa yang nulis? Ya. Hah? Yaitu apa? Raddun alal mukhallifin. Yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah raddun ala kullil mukhallif, yaitu membantah kepada siapa saja yang dia itu ya menyalahi, menyimpang dari ajaran yang benar. Yaitu yang dimaksud tahqiq al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi telah disebutkan dalam poin yang pertama, yaitu dalam dua rukun, tahqiqul haq wa ibtalul batil. Jadi ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ini memberikan kritikan, dan merupakan usul-usulnya ini memberikan kritikan kepada siapa saja yang menyimpang, amalan biqaulihi ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, sedangkan kaidah yang kelima yang merupakan ciri dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu nabdu tahazzub wal bid'ah wa ta'assub al madhhabi, yaitu di sini memberantas tentang ta'assub madhabi dan memberantas tentang hizbiyah. Nah, kenapa? Sebab hizbun menurut Ahlussunnah wal Jamaah at-tariqu wahid wal jama'atu wahidah. Sebab jalan itu adalah satu dan jamaah itu adalah satu. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Sebab kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a alaikum bil jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini ciri dakwahnya adalah tidak menyeru orang kepada apa? Kepada tafarruq, kepada hizb, kepada golongan-golongan tertentu, ataupun kita adalah ta'assub madhabi. Ya, kita mengatakan seperti ucapan orang-orang, ana syafi'un wa in amut wa wasiyati li ummati ayatasyafa'u.
Saya adalah pengikut Imam Syafi'i dan wasiat kepada umatku mesti menjadi pengikut Syafi'i. Ya, pengikut Hambali juga tidak kalah. Ana hambaliyun wa in amut wa wasiyati li ummati ayatahambalu. Aku adalah pengikut Imam Hambal dan wasiatku kepada umatku adalah agar mengikuti Imam Hambal. Pengikut Imam Malik juga tidak kalah. Lau kana Malik lakana dinu halik. Kalau tidak ada Imam Malik maka agama ini akan rusak, katanya. Maka berkata juga pengikut Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah siroju hadihil ummah. Abu Hanifah adalah penerang bumi ini ataupun penerang umat ini. Kita tidak ta'assub, akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kita adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak ta'assub dengan madhab dan tidak ta'assub dengan hizbiyah. Amalan biqauli ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a ala inna hizballahi humul ghablin wala tafarraqu wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu. Kita mengamalkan ayat-ayat itu, maka oleh sebab itu ciri ahli sunnah wal jamaah, ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah ini adalah ad-da'watu ila wahdah al-muslimin, yaitu menyeru kepada persatuan kaum muslimin. Nah, akan tetapi poin yang kelima ini tidak menafikan an-naqd, yaitu poin nomor 5. Nah, dari ciri ahli sunnah wal jamaah ini adalah menyeru untuk menyatukan kaum muslimin. Jadi tidak dikatakan pulan ikhwani, pulan hizbut tahrir, pulan tablighi. Ahli sunnah, sunni, salafi, muslim. Tidak kita mengatakan pulan kada wa kada, tapi kita adalah muslim salafi, sunni, ahli sunnah wal jamaah, menyatukan, ya. Akan tetapi dalam tauhid sufuf ini, menyatukan kaum muslimin berada dalam satu saf, berada dalam satu jamaah, tidak menafikan poin yang nomor 5. Apa? Tidak menafikan untuk kita mentahdir, tidak menafikan kita untuk apa? Untuk memberikan protes dan pengingkaran, protes ataupun pengingkaran kepada bid'ah, kepada kemusyrikan, kepada berbagai apa? Penyimpangan. Jadi kita tidak menyatukan antara dua kaidah ini. Nah, sedangkan yang keenam yang merupakan ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah, taqumu ala tasfiyati wa tarbiyah wala taqumu ala sawrati wal inkilabati wa taqri. Nah, yang merupakan ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah ini, di mana di dalam menyebarkan tauhid, menyebarkan akidah ini, menyebarkan yaitu sunnah, mengembalikan orang kepada sunnah, adalah dengan manhaj yang benar atas tasfiyatu wa tarbiyah, yaitu dengan cara pembersihan dan pendidikan, at-tarbiyah, at-ta'lim, tidak dengan as-sawrah wal inkilabat, yaitu tidak dengan mengadakan demonstrasi, tidak dengan mengadakan pemberontakan, tidak takri. Takri itu adalah tidak dengan kekerasan, akan tetapi at-tasfiyatu wa tarbiyah. Oleh sebab itu kita melihat di dalam nas-nas syar'i, maka manhaj salaf yaitu manhaj islahi, tarbawi. Manhaj ahli-sunnah itu adalah manhaj tajdid, manhaj islahi, manhaj tarbawi. Ya, kita lihat dalam poin-poin Al-Quran ataupun sunnah, umpamanya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tazkiyah, kemudian tajliyah. Tazkiyah dan tajliyah. Kemudian kita lihat umpamanya di dalam hakikat yang dinamakan dengan tasfiyah, pembersihan, yaitu membersihkan dari setiap yang masuk kepada ajaran Islam. Dalilnya mana? Di antaranya adalah hadis yuhmalu hadal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfu tahriful ghalin wa intihalul kadibin wa ta'wilul jahil. Di mana agama ini dibawa oleh orang-orang yang adil, yang mereka itu mampu untuk memberantas, membantah terhadap tahrif, penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, dan kedustaan
ataupun tipu daya yang dilakukan orang-orang pendusta. Kemudian yang ketiga, mereka membantah tentang takwil yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Sini apa? Tasbiyah. Kemudian yang kedua adalah manhaj mereka adalah tajdid. Tajdid, membaharu. Ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'atin, ala kulli ummatin, fi kulli ra'si mi'ati sanah rajulan man yujaddidu dinahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus dalam setiap umat, setiap penghujung 100 tahun, yaitu orang yang membaharui agamanya. Tajdid. Ya. Kemudian dikatakan apa? Islahi, yaitu apa? Membikin keberesan dari perkara yang jelek kepada yang baik. Bagaimana islahinya ini? Dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatubalil ghuraba wa manil ghuraba qala qaumun yuslihuna an fasadin nas. Ya, Rasul mengatakan Islam itu datang dengan gharib dan akan berakhir dengan gharib. Dan berbahagialah orang yang gharib. Siapa orang yang gharib ini? Yaitu yang membuat keberesan daripada kepasadan manusia. Maka manhajnya itu adalah islahi, membuat keberesan. Nah, kemudian tasfiyah, tajdid, kemudian islah tidak akan mungkin berhasil tanpa dengan adanya at-tarbiyah, yaitu mengadakan taklim tarbiyah. Oleh sebab itu ulama salafiyun, ulama ahli sunnah dikatakan ulama robbaniyun. Mereka itu apa? Man yu'allimun nasa min sigorihi, min sigori umrihi, wa annahum yu'allimun nasa min amri, ya, min kulli syai'. Ataupun para ulama mengatakan yang dikatakan ulama robbani adalah ulama yang mengajarkan manusia dari sejak kecil sampai dewasa, ataupun dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ini adalah merupakan ciri dan manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam apa? Berdakwah. Ini adalah merupakan usul dakwah ahli sunnah wal jamaah. Pokok-pokok yang tadi kita bahas dan inti pembahasan kita, yaitu di mana dakwah ahli sunnah wal jamaah mereka memiliki perhatian dan menjadikan poin yang pertama dan utama adalah perkara tauhid. Kemudian disempurnakan dengan poin-poin yang kelima tadi. Nah, insyaallah kita akan bahas dalam pagi nanti, besok itu adalah yang berkaitan dengan zadu dakwah, zadu dai, kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibikin oleh panitia. Dan saya tidak akan memberikan muhadharah secara khusus tentang sururi, akan tetapi cukup dengan pertanyaan di sini, apa itu sururi, kemudian apa ciri-cirinya, kemudian pertanyaan-pertanyaan di sini insyaallah akan dijawab sekemampuan saya besok. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam ini. Ada pertanyaan enggak? Ya, silakan. Alhamdulillah kita dapat banyak pertanyaan dari internet. Kemudian di sini insyaallah ada kurang lebih 15 pertanyaan, dan kemudian ada yang berkenaan dengan tahdir sururi yang insyaallah pada kesempatan besok dijawab ya, biar tidak berulang. Ada pertanyaan ini dari internet ya, dari saudara baik dari Singapura. Ana pernah ditanya ikhwan IM, Ikhwanul Muslimin, antum salafi kok pecah? Juga, lalu antum pilih salafi mana? Ana bingung menjelaskannya. Bagaimana Ustaz? Karena selama ini ana malas mengikutin yang begituan, karena ana anggap bagi anak adalah lebih manfaat untuk tolabul ilmi daripada melibatkan diri dalam masalah yang bukan kapasitas anak. Bagaimana seharusnya sikap anak Ustaz? Nah, kita jawab saja dengan jawaban yang sangat mudah. Karena hadar rojul jahilun murakkab. Ya, jadi seorang ini yang mengaku IM ini jahilun murakkab. Jahil murakkab, ya. La yadri annahu la yadri. Dia itu tidak tahu bahwasanya dia itu seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang tahu. Jadi dia tidak mengetahui bahwasanya dia tidak tahu. Laukulna, kalau kita katakan dengan pertanyaan yang mudah, ya. Ha anta muslim? Ya ikhwani,
apakah anta seorang muslim? Kalau dia katakan iya, al muslim qad ikhtalafu, famada anta taqul. Nah, kita katakan, apakah anta seorang muslim? Ya, dia mengatakan iya. Bagaimana? Apakah sekarang kita lihat bahwasanya orang-orang muslim berpecah. Ya. Lalu anta mau apa? Itu satu pertanyaannya. Ya. Kemudian kita katakan bahwa kaum salafiyun itu tidak berpecah. Wa amma rajulun man intasaba isalab ila salaf faqad yakun. Ya. Kita katakan kaum salafiyun dari sejak pertama sampai sekarang tidak pernah berpecah dan manhaj mereka satu. Ya. Akan tetapi orang yang berintisab kepada salaf itu mungkin berpecah. Li amroin, mungkin itu dengan dua alasan. Ima annahum jahilun an hakikat as-salaf, ima mereka itu adalah jahil daripada hakikat salaf, sehingga terjerumus kepada makna hakikat ikhtilaf yang terjadi dalam mereka. Aw annahum idia annahum salafi wa fil haqiqah annahum laisa salafi. Ataupun mereka mengaku dirinya salafi padahal bukan salafi. Padahal bukan salafi. Padahal bukan salafi. Adapun tentang yang terakhir, panaan soal al-akh, maka adapun yang terakhir saya nasihatkan kepada sang penanya adalah untuk hirs alal ilmi, yaitu untuk hirs terhadap ilmu, ya, yaitu bitolabil ilmi, yaitu untuk tolabul ilmi. Sebagaimana Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi rahimahullahu ta'ala, beliau sering memberikan tausiah kepada siapa saja yang menanya perkara-perkara semacam ini, baik itu orang-orang yang ada di sana ataupun yang ada di luar negeri. Syekh sengaja senantiasa beliau itu mewasiatkan setiap orang yang dia mengaku muslim, terutama dia itu mengitisabkan kepada dakwah salaf, hendaklah dia hirs terhadap ilmu. Terhadap terhadap ilmu. Ama al-kalam fi ahlil bidah, adapun berbicara tentang ahlul bidah ataupun berbicara tentang fulan wa tahdir, tentunya ini adalah yang lebih berhak adalah orang yang mengetahui tentang kaifiyah dan orang yang lebih tahu. Nah, hal ini bukan berarti bahwasanya kita orang-orang yang tidak memberi kapasitas, ya artinya tidak menjauhi perkara bidah, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud bahwasanya orang yang berbicara ham itu orang yang tahu tentang mafsadat dan madaratnya, tahu tentang kapasitas dan bagaimana dia berbicara, bagaimana ukurannya, bagaimana dhawabitnya, sehingga tidak mendatangkan madarat yang lebih besarnya. Hukum kita membantu KPU Komisi Pemilihan Umum dan kerja paruh waktu di KPU, apakah boleh? Ya. Nah, di sini ada intel enggak ya? Kita jawab. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasul mengatakan muslim yang paling baik itu adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ya. Seorang muslim yang baik, hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ataupun Rasul mengatakan, ya, dalam hadis itu, sebaik-baik muslim ataupun muslim yang paling baik adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Yang dimaksud adalah untuk agamanya, ya. Saya kira cukup jawabannya itu, ya. Adalah orang yang tidak mengenal agama. Dia mengatakan tidak ada Tuhan. Ketika dijelaskan tentang rububiyah Allah, menolak alias tidak percaya. Kemudian pertanyaan anak, sampai kapankah kita tidak boleh putus asa memahamkan orang ini atau kita harus menjauhinya karena kekafirannya dan mengingatkan ancaman agama seseorang itu dilihat dari temannya. Lagi kapan seseorang itu pada zaman Nabi diperangi
karena kekafirannya. Nah, al-jawab baina dakwah, antara kita mendakwahi dan menjauhi orang kafir, naw'ani mutafarriqan, dua perkara yang berbeda. Ya, dua perkara yang berbeda. Kalau kita katakan, apakah wajib untuk mentahdir orang ahlu bid'ah? Kita katakan iya. Apakah dengan mengatakan kita mentahdir orang ahlu bid'ah berarti tidak mendakwahi mereka? Bukan begitu. Ya. Demikian juga, apakah dengan dipengaruhinya orang kafir berarti tidak didakwahi? Bukan juga. Tetap wajib didakwahi. Tetap apa wajib? Didakwahi. Dan kita tidak boleh putus asa dalam mendakwahinya. Tidak boleh berputus asa untuk apa? Untuk mendakwahinya. Nah, mendakwahi bukan berarti kita loyalitas kepada seseorang. Ya, mendakwahi seseorang bukan berarti apa? Mahabbah, cinta kepada orang itu dinia. Apa? Dia itu apa? Cinta dengan agamanya. Ya. Kapan saja dan di mana saja, kalau kita mampu untuk mendakwahi, ya, terutama hari ini tentunya kita kan tidak mendakwahi dengan senjata, ya, karena masih lemah dalam kondisi kaum muslimin. Maka kita tidak boleh, ya, apa, putus asa. Mungkin yaum, au godan, ya, au ba'da god. Mungkin saja besok, setelah besok dia adalah apa? Muslim. Dia adalah apa? Menjadi muslim. Jadi apa? Berbeda, ya, antara kewajiban kita berdakwah, antara kita kewajiban apa? Untuk menjauhi. Antara kita wajib apa? Untuk menjauhi, ya. Jadi kewajiban untuk berdakwah tidak ada istilah apa? Waktu untuk berhenti, ya. Pertanyaan, bagaimana syariat para nabi sebelum kita, maka tidak berlaku bagi umat Muhammad. Sedangkan para nabi sebelum kita tidak banyak yang mencapai puncak kepemimpinan khalifah, sedangkan nabi kita telah mencapainya. Bagaimana menjawab subhat bahwa dakwah kita sekarang harus difokuskan pada khalifah dan ada yang memfokuskan pada jihad? Kita jawab, iya, kita tidak mengingkari tentang wajibnya kita menegakkan daulah Islam, ya, yaitu akan terjadinya daulah Islam. Akan tetapi kita wajib untuk menjelaskan bahwa terjadinya daulah Islam takunu biidznillah, akan terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui tentang yang berkaitan dengan khalifah. Rasul mengatakan, ya, dalam hadis, ya, Sauban, Rasul mengatakan, setelah mengatakan ada khilafah, masa nubuwah, kemudian khilafah alamin haji nubuwah, yaitu salasina yauman, yaitu salasina aman, yaitu 30 tahun. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan wasatakunu mulkan adon, sumatakunu mulkan jabarian. Kemudian Rasul mengatakan wasatakunu khilafah alamin haj nubuwah. Kemudian Rasul mengatakan dan akan terjadi khilafah alamin haj nubuwah. Maka hadis ini juga membantah kalau seseorang mengatakan sekarang ada apa? Ada khilafah alamin haj nubuwah, maka ini dusta dia. Dia telah apa? Berdusta, ya. Alamin haj nubuwah. Nah, kalau kita memahami bahwasanya khilafah itu satakun, akan terjadi, nah, dan tentunya akan terjadi, itu kita ketahui dalam apa? Dalam sejarah ataupun dalam hadis yang kira-kira